Wah, banyak ikan, kata buaya. Ayo, terdengar suara serak muncul dari semak-semak. Ternyata itu adalah ikan hiu sura yang marah mengetahui buaya berburu mangsa di wilayahnya. Apa yang kau lakukan di sini? aku cuma ingin makan ikan segar. Terlalu, lautan adalah wilayahku. Jangan lari kau, kembali ke wilayahmu sendiri, kata Sura. Dengan niat ingin membalas dendam, ikan hiu sura pun mulai mencari mangsa di daratan. Sekarang giliran kau untuk mencari mangsa di daratan, kata Sura. Tiba-tiba ketika buaya sedang tidur nyenyak, ia terbangun karena mendengar suara ikan hiu sura. Tentu saja buaya menjadi sangat marah. Sura, apa yang kau lakukan di sini? Kembali kau. Buaya mengejar Sura sampai ke dasar laut. Hiu Sura sengaja melanggar wilayah buaya sehingga membuat buaya sangat marah. Jangan kabur kau. Kau selalu mengganggu. Jangan makan mangsaku di darat. Kata buaya. Kau duluan yang makan ikan-ikan di laut kemarin, kata Sura. Hampir setiap hari mereka terus terikat pertengkaran. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya, kata Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita bagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku sebagai kuasa di lautan harus mencari mangsa di lautan, dan kamu sebagai penguasa di daratan harus mencari mangsa di daratan. Baik, aku setuju itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara hiu sura dan buaya. Mereka telah sepakat untuk menghormati wilayah mereka masing-masing. Tetapi pada suatu hari, ikan hiu sura mulai mencari mangsa di daratan. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, akan tetapi pada suatu hari buaya memergoki buatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya menjadi sangat marah. Sura, mengapa kamu berada di sungai ini? Mengapa kamu masuk di daerah kekuasaanku? Tanya buaya. Ikan hiu sura yang tak merasa bersalah dan tenang saja. Aku mengadakan kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan menguasai di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi termasuk daerah kekuasaanku, ucapku ikan hiu sura yang tak mau mengalah. Apa? Sungai kan tempatnya di darat, sedangkan kau daerah kekuasaanmu kan di laut. Jadi ini termasuk daerah kekuasaanku dong. Ucap buaya. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau air hanya air laut, tetapi juga air sungai, ucap hiu sura yang tetap tak mau mengalah. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kukira alasanku cukup benar dan aku menjadi pihak yang benar, ucap ikan hiu sura yang tetap tak mau mengalah. Kalau begitu, kau sengaja mengakaliku. Baiklah, dengan demikian perjanjian kita putus. Siapapun yang memiliki kekuatan paling hebat, dia yang akan menjadi penguasa tunggal. Berkelahi lagi, jangan takut, tantang Sura dengan bungahnya. Mereka terus bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan ikan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan, dan terpaksa ekornya itu harus membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga mendapat gigitan oleh buaya yang menyebabkan ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas karena telah dapat mempertahankan daerahnya. Dari peristiwa ini, nama kota Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari sinilah lambang kota Madya
dengan gambar buaya dan ikan hiu sura di pusat kota. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.